Linknya udah ada. Linknya. Dari mana ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, kami mohon kepada Kak Dikin agar bisa memimpin doa. Pada Kak Dikin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan sama Kak Agus. Oke, baik. Terima kasih Kak Dikin yang sudah membacakan doa pada pertemuan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Bersama guru yang Oke, baik. Izin kakak-kakak semua menyita waktunya. Mungkin ada yang berbarengan dengan Zoom PPG Plotting 3, kemudian ada yang mengajar. Saya mohon maaf. Kemudian tadi saya juga ada kendala ketika kita mulai di jam 9 tadi. Di Bukit Timah itu mati listrik, padam listrik seluruhnya. Jadi kita mulai di jam 10 ini, kurang lebih nanti kita di jam 11 kita sudah selesai. Karena pertemuan pada pagi hari ini itu hanya 1 JP dan membahas tentang refleksi kita selama kita pertemuan Zoom pada modul 1.1 sampai modul 1.3. Nah, kemudian sedikit info juga untuk kita semua. Setelah ini kita akan memasuki modul 1.4 yaitu isu-isu sosial dalam PJOK, di mana kita akan bertatap maya itu pada tanggal 7 Oktober. Pada tanggal 7 Oktober ini itu bertepatan dengan hari Senin. Nah, jam yang kita pakai atau jam pertemuan kita pada saat tatap maya hari Senin itu di tanggal 7 di modul 1.4 itu lumayan lama kakak-kakak. Kita ada 3 JP. 3 jam pertemuan tatap maya. Kira-kira untuk kesepakatan kita bersama pada pagi hari itu kita lakukan pagi atau siang? Kira-kira kakak-kakak. Kesepakatan kita. Atau nanti boleh ini aja, boleh saling cross check waktu, nanti bisa koordinasi dengan Kak Marsudi, nanti gimana bagusnya nanti baru kita putuskan. Gitu aja Kak Marsudi ya. Siap, Kak Agus. Bebas hari Senin kita bisa pagi, bisa siang. Pagi itu siap. Siap. Ya. Nah, 3 JP pertemuan pada pagi hari itu. Oke, baik kakak-kakak, pada pertemuan kali ini kita akan refresh kembali, kita akan balik kembali ke modul 1.1, kita akan kembali merefleksi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Di mana pada pertemuan kali ini kita masih tetap pada kesepakatan kita, yaitu tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian apabila ada gangguan teknis mengenai jaringan itu adalah hal yang wajar dan kita bisa merefleksikan itu bersama. Baik, tujuan kita pada pagi hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Adapun capaian akhir pelatihan kita pada pagi hari ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari.
Capaian pembelajaran pada modul kali ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua yaitu mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model yang berbeda. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian agenda kita adalah analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Baik, sekilas mungkin kita nanti akan ulas di mana analisis tulisan refleksi itu terbagi beberapa macam. Yang pertama itu ada model refleksi segitiga, kemudian ada model 4C, kemudian ada model 6 topi, 6 warna topi. Nah, pada refleksi tersebut itu biasanya kita menggunakan model-model yang menurut kita menyenangkan dan mudah bagi kita. Karena pada setiap akhir pembelajaran, kita guru PJOK biasanya akan membuatkan refleksi, membuatkan catatan tersendiri terhadap pembelajaran yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Sampai atau belum, kemudian kalau belum itu di mana, itu sama-sama kita buatkan refleksinya agar paradigma-paradigma itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Mungkin sedikit saya akan mengulas kembali tentang model segitiga refleksi, di mana segitiga refleksi itu merupakan alur yang menyatakan pemahaman, kemudian peningkatan diri, dan menentukan target pembelajaran berikutnya. Meskipun dinamakan segitiga refleksi, ini terdiri dari 4 kalimat rumpang yang harus dilengkapi. Di mana kalimat tersebut biasanya kita gunakan adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami apa, kemudian kita isi. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu, nanti kita isi mampunya mampu dalam segi apa. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini perasaan saya mengerti dengan ini, dengan itu, seperti itu. Dan yang terakhir pada segitiga refleksi itu, kalimat rumpangnya adalah setelah pembelajaran ini target saya berikutnya adalah titik-titik, apa target kita selanjutnya setelah kita merefleksikan pada pembelajaran, contohnya modul 1.1, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada refleksi deal, di mana model refleksi itu yaitu adalah praktik pembelajaran dan asesmen model deal, di mana deal itu sendiri adalah description, eksaminasi, akurasi, dan learning. Di mana deskripsi itu sendiri adalah mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Ada what, ada who, ada where, ada when, ada why, dan ada how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah refleksi yang sifatnya bersifat deal. Itu semua ada di modul kakak-kakak semua pada LMS. Kemudian kakak-kakak yang ada tugas seperti contohnya tugas 1.2 membuat refleksi, itu bisa menggunakan segitiga refleksi, kemudian bisa menggunakan 6 topi warna, yaitu 6 topi itu refleksi topi, ada topi putih. Topi putih itu fokus pada pemikiran objektif berdasarkan fakta, data, dan informasi. Kemudian menekankan pentingnya menggunakan dan mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian setelah itu ada topi berwarna hitam.
Topi berwarna hitam itu dalam refleksinya yaitu mengevaluasi situasi dari sudut pandang negatif yang harus memahami resiko dan jebakan yang mengelilinginya. Ini sangat membantu ketika kita membuat keputusan saat memiliki konsekuensi yang serius. Bisa jadi itu contohnya misalnya masalah apa yang bisa terjadi, kemudian kesulitan apa yang mungkin timbul dalam melakukan hal ini, dan yang ketiga, apa saja potensi resikonya. Kemudian yang ketiga yaitu topi berwarna biru, di mana pada topi berwarna biru itu adalah menilai masalah dari perspektif strategis untuk mengelola proses berpikir. Ini berguna ketika banyak sudut pandang atau ide yang perlu disajikan dan harus mengatur serta memprioritaskan secara efektif. Kemudian dua topi terakhir yaitu topi hijau. Tiga topi terakhir yang keempat adalah mendekati masalah dengan pikiran terbuka dan secara aktif mencari solusi baru dan kreatif. Itu adalah topi berwarna hijau. Kemudian topi berwarna kuning memiliki optimisme dan kepositifan. Ini membantu untuk mengevaluasi situasi dengan potensi manfaat dan peluang dan mendekatinya dengan perspektif positif. Dan yang terakhir adalah topi berwarna merah, yaitu mengekspresikan reaksi emosional terhadap masalah saat ini tanpa perlu membenarkan atau menjelaskannya. Bisa saja kita membuat atau memerlukan pendekatan yang lebih halus, contohnya bisa saja kita membuat apa yang saya rasakan saat ini, kemudian apa yang dikatakan intuisi saya tentang ini, kemudian apa saya menyukai atau tidak menyukai situasi ini. Itu bisa kita ungkapkan pada topi berwarna merah saat kita melakukan refleksi bersifat 6 topi. Kemudian mungkin saya tidak menjelaskan semua, mungkin hanya 4 refleksi. Kemudian yang terakhir yang mungkin akan saya jelaskan mungkin yaitu ada 4C. Ini seperti peta konsep mungkin yang dibuat oleh Kak Sadikin. Kak Sadikin membuat refleksi 1.1 itu menggunakan video yang dimana Kak Sadikin menceritakan melalui peta konsep alur cerita. Di mana 4C itu ada koneksi, kemudian ada challenge atau tantangan, kemudian ada konsep, dan yang keempat ada change atau perubahan. Nah, 4C itu bisa kita gunakan pada saat kita menuliskan refleksi bersifat atau bermodel 6 topi. Dan itu bisa juga kita menggunakan model cuaca. Model cuaca itu saat kita melakukan refleksi, yang pertama ada matahari, kemudian ada mendung, ada hujan, kemudian ada salju, ada kilat, dan ada hujan bercampur petir. Itu semua ada maksud tersendiri. Mungkin kakak-kakak nanti bisa memilih merefleksikan itu, bisa bersifat atau modelnya model seperti apa. Ada model framework, yang model framework GIP, itu bisa kakak gunakan seperti itu juga. Oke kakak-kakak, itu adalah penjelasan singkat atau kita mengulas balik tentang analisis refleksi yang sudah kita lakukan pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Tidak bosan mengingatkan kepada kakak-kakak semua, karena di setiap modul itu ada refleksi. Silakan kakak-kakak boleh menggunakan Canva, kemudian boleh menggunakan PPT, atau boleh menggunakan video seperti yang dilakukan oleh Kak Sadikin. Baik kakak-kakak, sampai di sini ada pertanyaan mengenai refleksi yang akan kita gunakan pada proses pembelajaran. Kak Printo, memang kita masih itu memang masih layar yang ditampilkan, karena kita hanya mengulas kembali masalah-masalah atau model-model refleksi yang pernah kita bahas pada
slide-slide sebelumnya. Nah, baik kakak-kakak. Ada pertanyaan untuk kakak-kakak, ada 6 pertanyaan mengenai analisis refleksi yang sudah kita lakukan pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Di mana ada 6 pertanyaan ini, saya harap kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini boleh langsung dikirimkan melalui link Padlet yang saya tautkan pada kolom chat. Sudah masuk pada kolom chat semua kakak-kakak? Sudah masuk linknya kakak-kakak? Video pengajuannya ya. Kak Agus. Iya. Ya. Mohon maaf Pak. Jadi saya nih sambil dua Zoom nih Kak Agus ya, Zoom PPG sambil Zoom ini. Iya, nggak apa-apa. Jadi sambil juga nih di kelas nih, siswa. Saya apakah boleh misal ya Pak saat Oke, Kak, nggak masalah, Kak. Jadi dalam satu waktu ini 3 hal. nanti digabung lagi saat 20 Jadi saya pikir nggak bisa sambil 2 Zoom, ganti rupanya langsung bisa di HP rupanya. atau harus utuh Oke, dari Kak. awal sampai akhir Silahkan, tidak Kak. boleh Saya diedit, tidak boleh cukup di-cut seutuhnya mendengar aja lah, dan Kak Agus ya. hadir sampai Boleh, Kak. 70 menit itu juga Nanti kalau ada tugas-tugas nanti potongan, saya digabung-gabung, ada benar-benar ansur lah, utuh Kak tanpa Agus. diedit. Siap, Nggak ada siap. editan dipotong 20 Makasih, menit, Kak. 30 menit, terus Sama-sama, nanti jadi Kak. satu seperti biasa membuat vlog gitu. Baik kakak-kakak yang lain, silakan kakak-kakak membuka link Padlet yang sudah saya sematkan pada kolom chat. Nah, kemudian kakak-kakak boleh menuliskan jawaban nomor 1 sampai nomor 6 sesuai dengan pendapat kakak-kakak semua. Kak Agus, untuk soalnya ini bisa kirim ke WA aja Kak Agus. Bisa Kak? Saya kirim Ayo. ke WA soalnya Kak ya. Balik nengok kan. Siap, siap. Baik kakak-kakak, itu soal sudah saya kirimkan via WA, bisa kakak-kakak buka, kemudian kakak-kakak jawab nomor 1 sampai nomor 6. Mungkin kita ada waktu sekitar 20 menit untuk menjawab 6 soal tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk kakak-kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Agus izin nggak Agus? Ya Kak Diki. Itu tugasnya di mana dikerjakan Kak Agus? Tadi saya lagi ngajar jadi nggak fokus tadi apa yang yang dijelaskan Kak Agus. Oke, itu tugasnya dikerjakan di link kolom chat. Udah saya sematkan tuh Kak Diki. Boleh dilihat di kolom chat. Oke, ya. Makasih Kak Diki. Sama-sama Kak. Mohon maaf Agus, Iya Kak. ini menulis refleksi selama pembelajaran di sini, pelajaran 1 sampai apa tuh? Iya. Pembelajaran yang itu Kak. Pembelajaran kita pada modul 1.1 sampai modul 1.3. Pasti Kak Agus. Sama-sama Kak.
Ya. Mana? Balik. Belum dicek. Nanti lah, masih zoom. Nanti. Apa? PKG.
Oke, baik kakak-kakak, baru Kak Nuryadi nomor 1 sampai nomor 6 sudah selesai. Baik, untuk kakak-kakak yang lain, waktu kita sudah 20 menit. Kakak-kakak yang lain sudah? Kak Marsudi?
Kak Nopi, mohon mic-nya Kak Nopi. Baik, sudah 2. Kak Marsudi sudah selesai. Kak Marsudi. Kak Marsudi. Ya, Kak Agus. Kemarin ada info perkemahan untuk SD itu tanggal berapa, Kak? Apa hari Kamis, Kak Agus? Kamis Jumat Sabtu minggu depan. Oh, minggu depan. Ya, jadi saya nggak ikut kemarin ditunjukkan saya apa karena belum lagi ngurus apa bendaharaan, kan disuruh ibu. Itu memang seluruh guru SD atau gimana? Siapa yang mau ikut, Kak Agus? Nggak diwajibkan. Oh, iya. Kan bayar sekolah yang ikut. Saya ngutus kawan, ada kawan. Tapi khusus SD ya? Iya, Kak Agus. Dalam rangka SMP apa? juga Kak, SMP Kak. Gabung. Oh, gabung. Iya, itu kecamatan, per kecamatan Kak. Dumai Timur, Dumai Barat, semuanya digabung. Oh, Nanti ada perlombaan tidurlah. juga tuh Kak. Tidurlah Kak. bareng-bareng. Khusus guru PJOK lah Jutus berarti sekolah ya? Kak. Tidak, Kak. Kak Agus. Oh, bukan Guru ya? Yang pramuka, bukan grup PJOK aja. Semuanya. Sampai satu sekolah tuh Iya, ngutus iya. 2 orang. Iya. Berarti Kak Putra berangkat besok? Berangkat Kak. Terpaksa. Mantap. Nolak. Nah, Kak Putra tak bisa nolak. Tak bisa nolak dia. Tak bisa nolak. Awak pramuka. Oh, ngeri lah. Kami tidak pramuka lagi. Udah habis Kak ya? Udah pensiun. Kak Dikin udah siap Kak Dikin? Belum. Sedikit lagi. Banyak lah lagi.
Oke, Kak Printo, sudah selesai. Jadi Agus, Ya, Kak. seharusnya kita nih buat refleksi setelah selesai pembelajarannya. Iya, karena itu kan ada refleksinya kan ada di tugas-tugas LMS tuh, Kak. Yang kita buat di LMS itu refleksinya kan. Oh. Siap. Oke, Kak. Baik kakak-kakak, sambil menunggu kakak-kakak yang lain selesai dalam pengerjaan tugasnya, waktu kita sudah lewat 25 menit dalam pengerjaan tugasnya, waktu agar pembelajaran kita mencukupi 1 JP pada pertemuan kita pagi hari ini. Sambil menunggu, kita lanjut saja. Ini tuliskan jawaban Anda tadi, sudah kakak-kakak tuliskan semuanya pada Padlet. Kemudian mari kita berbagi refleksi. Di sini berbagi refleksi, kakak-kakak sudah ada 3 orang yang berbagi refleksi. Di antaranya ada Kak Nuryadi, kemudian ada Kak Putra, ada Kak Printo, dan ada Kak Marsudi. Di mana kakak-kakak sudah membagikan refleksinya, sudah berbagi, ini sudah terekam, dan ini nanti akan kita masukkan ke kategori atau kriteria pada penilaian refleksi pada tugas aktif setiap pertemuan tatap maya. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pada akhir sesi ini kakak-kakak semua memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya tentang keberpihakan kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu mengimplementasikan serta menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda. Mode refleksi yang berbeda itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana pada refleksi tersebut, pada refleksi-refleksi yang ada, itu diantaranya ada refleksi segitiga refleksi, kemudian ada model deal, kemudian refleksi 6 topi, refleksi 4C, kemudian refleksi model cuaca, kemudian ada model refleksi 4F, dan ada model refleksi papan cerita. Ini adalah ada 7 mode refleksi yang mungkin bisa kita gunakan pada saat kita menuliskan refleksi, baik itu dalam penugasan PKG ini, ataupun refleksi-refleksi yang nantinya kita tuliskan pada saat kita telah selesai melakukan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Oke, kakak-kakak yang masih melanjutkan mengerjakan tugas, diteruskan. Masih ditunggu. Kemudian Kak Abdul Fahri sudah selesai. Berarti sudah ada 5 kakak yang sudah menyelesaikan pertanyaan mengenai refleksi. Kak Ainul, oh ya, nggak apa-apa Kak Ainul. Yang penting kakak sudah masuk ke dalam Zoom. Hanya terhitung terlambat dan tidak dihitung alfa. Dimohon kepada kakak-kakak yang lain juga mengingatkan jangan sampai ada kakak-kakak yang terhitung alfa. Kalau memang ada kegiatan yang urgent, kakak-kakak bisa sampaikan. Nantinya bisa kita diskusikan untuk waktu tatap mayanya, nanti kita sesuaikan kondisinya. Yang penting kakak-kakak semua itu jadwalnya tidak terganggu dan tidak ada yang tersita waktunya mengikuti PKG ini. Nah, kita sudah sampai di penghujung modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kita sudah melakukan refleksi yang artinya modul 1, modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 telah selesai kita laksanakan. Dan kemudian pada minggu berikutnya, yaitu bertepatan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, kita akan masuk pada modul 1.4. Itu pertemuan kita 3JP. Nanti silahkan kakak-kakak saling berkoordinasi. Kira-kira kita Zoom-nya itu jam berapa? Silahkan kakak tentukan waktunya dengan kakak-kakak semua. Kita bisa masuk pagi sekitar jam 9. Atau nanti kita bisa masuk siang jam 13.30. Nanti silakan kakak saling koordinasi, nanti bisa dikoordinasikan dengan Kak Marsudi. Nanti Kak Marsudi bisa menginfokan di grup. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak yang lain? Oh ya, satu lagi. Sebelum terlupa, untuk kakak-kakak semua, kita sudah habis modul 1.3. Kita sudah selesai dan hari Senin kita masuk 1.4. Mohon kakak-kakak yang masih ada terkendala atau tersendat pada modul 1.1 untuk tugasnya, mohon segera diselesaikan agar kita bisa next ke modul selanjutnya. Karena ada modul yang ada due date-nya, yang ketika kita terlambat mengerjakan itu tidak bisa kita buka kembali modulnya. Jadi mohon kepada kakak-kakak untuk aktif mengecek LMS agar tugas-tugas itu bisa kakak kerjakan tepat pada waktunya. Seperti itu. Siap Kak Gus, rencana hari Sabtu atau hari Minggu baru ada waktu Kak Gus. Setiap Sabtu. Oke Kak Marsudi. Ini Digas. awal. Oh, saya kan Kak Gus. Semalam. Iya betul. TPKS warga. Betul.
Nggak apa-apa Kak, nanti digas aja di Sabtu Minggu Kak. Nah, oke siap Kak Agus, makasih. Sama-sama Kak Marsudi. Oke kakak-kakak yang lain, ada lagi yang mau kita diskusikan? Atau sudah kita cukupkan sampai di sini diskusi pada pagi hari ini? Kak, izin tanya, ini mau tanya lagi, yang untuk video yang 30 menit itu kapan terakhir di apa? Itu di tanggal sebelum kita tatap muka Kak, sebelum kita tatap muka pada tanggal 27 Oktober ini. Jadi tanggal 22 itu sudah batas terakhir pengumpulan. Jadi kakak bisa siapkan dari sekarang. Pokoknya kakak udah pegang videonya. Video dan modul ya Kak? Kak Agus, Video dan modul. Kak Iya, Agus, modulnya. Iya, itu Kak harus Fani. ada videonya Kak. Iya Kak. Boleh nggak Videonya kalau harus ada. pakai video Ukin aja? Pas waktu kita Ukin. Berapa menit Kak? 30 menit. Itu sebetulnya bisa kakak gunakan dan seharusnya kalau pertanyaan itu nantinya Kak boleh kakak tanyakan via grup WA aja karena Zoom kita ini kan terekam dan dilihat kementerian. Iya. Oke. Apalah Kak Pandi ini. Iya, sorry. Iya. Apalah Kak Pandi ini. Terima kasih Kak Agus. Iya, intinya gini Kak. Intinya untuk kita semua itu tidak merepotkan dan tidak menyita waktu kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak bisa fleksibel pada semua kegiatan. Itu aja Kak. Nanti Jadi kalau untuk hari ini Kak Agus, ya untuk hari ini gimana Kak Topik Marsudi? Ridho hadir ya? Hadir, Kak? Hadir, semuanya hadir ya? Alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Hanya hitungan terlambat aja Kak. Siap. Oke, Nanti baik. hari Senin nanti kami diskusikan Kak Agus ya, jam berapa? Untuk hari Ya, Senin 3 jam. silakan 3 JP Kak. 3 JP, jam pelajaran. 1 JP berapa menit? 45 menit. 45 menit. Iya, kita lebihkan itu sekitar 5 sampai 10 menit Kak. Siap. Oke, baik kakak-kakak, apabila tidak ada pertanyaan, tugas itu terus dikerjakan pada sesi setelah selesai pertemuan tatap maya. Kakak juga boleh mengirim. Yang penting tugas tersebut tersampaikan dan bisa dikirim. Sebelum kita tutup pertemuan pada pagi menjelang siang ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada kakak-kakak. Silakan nyalakan kameranya. Oke, Kak Taufik Ridho, Kak Fani, Kak Ainul, Kak Nuryadi. Oke, baik. Kak Fani. Fani, pasang video. Iya, bentar. Iya. Ini di mana nih? Klub pengantin baru. Di rumah loh. Oh, iya. Ngejar sunnah Rasul nih. Oke, baik kakak-kakak, kita ambil fotonya. Silahkan berikan senyum termanis kakak-kakak semua. 1, 2, 3. Oke, baik, sebentar. Oke, baik, sesi kedua. Silakan semangatnya kakak-kakak semua. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik. Sekolah, Pan. Tidak betul nih. Oke, Bang Marsudi nih ngejek. Sebelum kita tutup, saya kembalikan lagi ke Kak Sadikin untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Kak Dikin, disilakan.
Oke, makasih Kak Agus. Baiklah, setelah acara kita berjalan dengan lancar, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita dapat pada hari ini. Untuk itu, marilah kita tutup dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Gus. Oke, baik. Terima kasih Kak Dikin yang sudah menutup pertemuan kali ini dengan doa. Baik, kakak-kakak, pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini kita cukupkan dan sampai berjumpa lagi pada tanggal 7 hari Senin. Jangan lupa kakak-kakak semua buka modul, pelajari modul pada LMS, modul 1.4, yaitu tentang isu-isu dalam PJOK. Baik, hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Ya, siang ya.